Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Fadilah Putri, NRP 50162011116 dari Departemen Teknik Geomatika ITS Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pembuatan peta suhi dan suci menggunakan Landsat 8 level 1 dan 2 di wilayah Kabupaten Bangkalan. Jadi outline yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama itu didahului dengan pendahuluan, kemudian masuk ke metodologi itu alat dan bahan sama langkah-langkah pengerjaan, dan diakhiri dengan hasil dan analisis. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Jadi yang pertama terkait dengan definisi land surface temperature. Jadi LST atau land surface temperature ini adalah suhu pada permukaan bumi yang merupakan hasil dari pantulan objek yang terekam oleh citra satelit pada waktu tertentu. LST ini dapat didefinisikan juga sebagai suhu permukaan rata-rata yang digambarkan dalam cakupan suatu piksel dengan berbagai tipe permukaan yang berbeda. Nah, data yang diperlukan dalam proses pengidentifikasian LST ini menggunakan citra satelit Landsat, yaitu NDVI, citra Landsat 8 band 10, dan juga band 11. Nah, proses pengidentifikasian ini dilakukan dengan mengubah nilai digital ke nilai radian. Kemudian nilai radian yang telah didapatkan itu diubah menjadi satuan temperatur agar dapat diketahui besar suhunya secara pasti. Kemudian itu terkait suhi, jadi suhi itu merupakan bagian dari fenomena heat island yang terjadi di perkotaan yang disebabkan oleh lokasi yang terisolasi dengan suhu permukaan atau udara lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Suhi ini berdampak negatif karena dapat menyebabkan perubahan kualitas udara, pengaruh terhadap kesehatan manusia, penggunaan energi, dan juga perubahan iklim. Konsep dasar dari suhi ini adalah interaksi energi termal dari matahari yang diterima oleh di permukaan bumi, memberi level termal yang berbeda antara desa dan kota, akibat terjadinya perbedaan konduktivitas termalnya. Kemudian, selanjutnya adalah suci. Suci ini merupakan fenomena di mana suhu udara di pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Suci ini efektif untuk mitigasi iklim mikro, mengurangi kenaikan suhu udara, dan juga meningkatkan kenyamanan perkotaan. Suci ini juga dapat digunakan untuk merencanakan penyediaan ruang terbuka hijau dan juga meningkatkan efektivitas pemantauan dinamika perubahan iklim dalam upaya meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim mikro. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Jadi di sini alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan data ini itu perangkat kerasnya ada laptop, dan untuk perangkat lunak saya menggunakan NV dan juga ArcGIS. Untuk data yang digunakan itu data Landsat 8 level 1 dan 2. Nah, ini masuk ke langkah pengerjaan. Jadi yang pertama menginput citra level 2, band 4 dan 5, kemudian dilakukan layer stacking. Setelah dilakukan layer stacking, itu dilakukan kuantifikasi menggunakan rumus B1 per 10.000. Nah, ini B1-nya definisikan sebagai citra hasil layer stacking tadi. Setelah dikuantifikasi, itu di subset ROI, kebetulan wilayah yang saya pilih itu Kabupaten Bangkalan, jadi ROI-nya itu mencakup daerah Kabupaten Bangkalan. Setelah di subset ROI itu dilakukan perhitungan NDVI menggunakan rumus B5 min band 4 per band 5 plus band 4. Setelah itu dilakukan perhitungan proportion of vegetation menggunakan hasil dari NDVI tadi. Setelah itu menghitung cavity effect menggunakan hasil PV. Kemudian selanjutnya menghitung emisivitas. Nah, di pengolahan emisivitas ini band 1 didefinisikan sebagai citra hasil PV dan juga band 2 didefinisikan sebagai citra hasil cavity effect. Selanjutnya adalah perhitungan LSE, ini menggunakan hasil dari NDVI dan juga emisivitas yang telah diolah pada tahap sebelumnya. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap pengolahan citra level 1. Nah, di sini digunakan hanya band 10 aja. Di-input, kemudian dilakukan kalibrasi radiometrik, kemudian dilakukan subset ROI yang sama pada level 2 tadi. Kemudian dilakukan perhitungan brightness temperature. Nah, hasil dari brightness temperature ini masih Kelvin, jadi harus diubah dulu ke Celsius dengan menggunakan persamaan B1 dikurang 273 kali 15. Setelah itu dilakukan perhitungan gamma dan juga delta.
Setelah itu, kita mencari parameter koreksi atmosfer ini melalui web NASA. Nah, di sini akan dilakukan penginputan data tanggal, kemudian input latitude, longitude, dan juga waktu. Nah, dari situ akan dihasilkan 3 parameter, yaitu transmission, upwelling radiance, dan juga downwelling radiance. Nah, dari 3 parameter itu bisa dihasilkan melalui perhitungan untuk menghasilkan pedang 1, pedang 2, dan juga pedang 3. Setelah itu, parameter koreksi ini dilakukan untuk menghitung LST, di mana untuk melakukan pengolahan LST ini digunakan juga hasil dari gamma, masking LSE, toa radiance, dan juga delta. Setelah dihasilkan LST, itu kita bisa ngolah suhi. Jadi, suhi ini diolah di ArcGIS menggunakan tools raster calculator dengan rumus yang tertera pada PPT. Nah, ini untuk angka 33,43 ini didapatkan dari mean hasil pengolahan LST dan juga standar deviasi hasil pengolahan LST. Nah, untuk bisa memperoleh nilai mean dan standar deviasi itu bisa mengklik kanan pada layer LST, kemudian properties, kemudian di source itu ada statistik. Nah, di situ ada nilai mean dan juga standar deviasi yang bisa digunakan untuk pengolahan suhi. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengolahan suhu normal untuk mendapatkan mean dan juga standar deviasinya dari suhu normal itu. Nah, setelah didapatkan nilai mean dan juga standar deviasi, baru bisa dilakukan pengolahan suci menggunakan mean dan juga standar deviasi dari pengolahan suhu normal. Yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil peta suhu permukaan tanah atau LST yang dihasilkan, diperoleh suhu permukaan tanah di Kabupaten Bangkalan bernilai pada rentang 18,09 hingga lebih dari 37,96 dengan didominasi oleh rentang 29,37 hingga lebih dari 37,96 Celcius. Nah, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bangkalan ini termasuk dalam wilayah dengan suhu permukaan tanah yang tinggi didukung oleh kabupaten yang termasuk dalam jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Madura. Ini merupakan grafik profil dari hasil LST, jadi melalui pembuatan interpolate line horizontal dihasilkan grafik profil yang menunjukkan adanya perubahan suhu dari arah barat laut menuju wilayah tenggara dari Kabupaten Bangkalan. Nah, terlihat pada grafik bahwa terjadi penurunan grafik yang drastis sebab garis interpolasi yang dibuat melalui wilayah dengan suhu permukaan yang rendah dengan rentang 18,09 hingga 21,50. Nah, kemudian terjadi kenaikan kembali akibat tingginya suhu permukaan di wilayah tersebut. Hasil interpolate line vertikal dari arah utara ke selatan menunjukkan grafik dengan suhu yang bervariasi dengan rentang suhu berada pada 30 hingga 40 Celcius. Nah, ini disebabkan oleh bentuk garis interpolasi yang melewati wilayah dengan suhu yang berbeda-beda dari suhu sedang hingga tinggi. Nah, grafik di akhir memperlihatkan terjadinya penurunan akibat wilayah yang dilewati, termasuk dalam wilayah dengan suhu permukaan rendah dan vegetasi yang dominan. Ini merupakan peta hasil suhi dan suci, jadi berdasarkan hasil pengolahan, dihasilkan area yang terdeteksi sebagai suhi, suci, dan normal, dengan rentang sebagai berikut, yaitu suhi adalah lebih dari 35,56 Celcius, dengan normal itu pada rentang 18,09 hingga 35,56 Celcius. Dan area yang terdeteksi sebagai suci itu pada rentang kurang dari 18,09. Dan diketahui bahwa Kabupaten Bangkalan ini didominasi oleh area suhi dengan area terdeteksi paling banyak berada pada bagian selatan, sedangkan untuk suci banyak terdeteksi di bagian barat wilayah Bangkalan. Ini merupakan hasil validasi suhi dengan base map yang ada di ArcGIS. Dapat dilihat bahwa pada gambar pertama dan kedua ini area pemukiman atau area padat penduduk itu diklasifikasikan sebagai suhi dan eh, gambar ketiga yaitu terdapat sawah dan sawah itu termasuk dalam area suci. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan peta suhu permukaan tanah di Kabupaten Bangkalan dihasilkan rentang LST dari 18,09 hingga lebih dari 37,96 dengan dominasi oleh rentang dari 29,37 hingga 37,96. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangkalan termasuk dalam wilayah dengan suhu permukaan yang tinggi. Hal ini didukung juga oleh semakin padatnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Melalui hasil pengolahan suci dan normal diperoleh threshold suhi yaitu suhu dengan lebih dari 35,56 dan normal pada rentang 18,09 hingga 35,56 dan suci pada rentang suhu kurang dari 18,09. Dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan ini didominasi oleh area yang terdeteksi suhi. Ini menunjukkan bahwa Bangkalan termasuk dalam wilayah yang padat penduduk dan padat pemukiman, didukung juga oleh proses validasi data dengan base map. Area suci banyak terdeteksi di wilayah pesisiran pantai di wilayah bagian barat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.